Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agus Mahardika M.Hum. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 6 anggota yaitu Nur Soleha Azahroh dengan NIM 1908110003, Sylvia Ayuningrum dengan NIM 1908110023, Rizka Pratiwi dengan NIM 1908110029, Nihlatus Zahidah dengan NIM 1908110031, Anissa Ningrum dengan NIM 1908110099, Abidah dengan NIM 1908110113. Kami sedikit menerangkan tentang pengembangan bahasa Indonesia di tempat umum. Langsung saja kita simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Ningrum dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian perkembangan bahasa Indonesia. Jadi, menurut Wikipedia, bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Nah, dasar bahasa Indonesia baku ini adalah bahasa Melayu Riau. Dalam perkembangannya, bahasa ini mengalami perubahan-perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan pembakuannya sejak awal abad ke-20. Perkenalkan, nama saya Wida. Saya akan membahas materi selanjutnya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau terpisah oleh lautan, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, budaya yang berbeda, dan bahasa yang berbeda. Hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia itu sendiri. Apabila ditinjau dari segi perspektif historis negara Indonesia diadopsi dari prototipe bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di Indonesia. Bahasa Melayu sudah dipergunakan sejak dahulu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya wilayah Sumatera dan beberapa kerajaan besar yang berpengaruh pada saat itu. Pada saat perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bahasa yang ada di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penempatan ini merupakan awal perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bismillah, perkenalkan, nama saya Sylvia Ayuningrum. Saya di sini melanjutkan materi yaitu tentang bagaimana gambaran umum pada penulisan papan nama di tempat umum. Nah, papan nama adalah papan yang dipasang di depan rumah atau kantor yang bertuliskan nama orang, organisasi, lembaga, perusahaan, atau yang lainnya. Menurut KBBI pada tahun 2008. Nah, papan nama adalah media komunikasi yang efektif dan dapat berbentuk satu sisi lain dipasang tampak ke depan, sisi pasang lebih tinggi dari bangunan perusahaan, sehingga orang yang melintas dari dua arah yang berlawanan dapat melihatnya, atau tiga sisi, sehingga mudah membacanya. Penggunaan dalam papan nama diatur dalam pasal
36 ayat 3 dijelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, departemen atau permukiman, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan oleh negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Tujuan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki bahasa daerah yang banyak. Maka, ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satu fungsinya adalah bahasa Indonesia digunakan dalam acara resmi dan juga di ruang publik. Tujuan penggunaan bahasa Indonesia sendiri di ruang publik adalah satu, untuk mempermudah interaksi antar masyarakat yang berbeda atau berbeda suku atau bahasa. Yang kedua yaitu agar masyarakat mudah memahami ungkapan yang tertulis yang ada di ruang publik sehingga mudah dipahami. Baik, saya Nikhlatu Zaidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari penggunaan kosakata bahasa Indonesia di tempat umum. Kualitas keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung pada kualitas dan kuantitas yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang dimiliki, semakin besar pula keuntungan terampil berbahasa, sehingga bisa dikatakan bahwa kuantitas dan kualitas, tingkat dan kedalaman kosakata seseorang merupakan indeks pribadi yang terbaik bagi perkembangan mental, menurut Tarigan 1993. Dengan demikian, mereka yang mempunyai banyak pembendaharaan kosakata dapat menguasai banyak gagasan dan dapat berkomunikasi dengan lancar kepada orang lain ketika berada di tempat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pratiwi akan menjelaskan kelemahan dari penggunaan kosakata bahasa Indonesia di tempat umum. Yang pertama, ada eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan memikul beban sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Yang kedua, yaitu menurunnya derajat bahasa Indonesia. Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti bahasa gaul, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja mungkin sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Kami kelompok 6 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.